Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Rifansyah dari mahasiswa Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Jember, Angkatan 2019. Selamat datang di acara belajar bersama dengan tema Computational Thinking tahun 2020. Terima kasih kepada Ibu Yeni Dwi Rahayu, SST MKOM, selaku dosen Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember, dan sekaligus pembicara di acara belajar bersama dengan tema Computational Thinking. Dan yang kami hormati audiens acara belajar bersama dengan tema Computational Thinking tahun 2020 yang berbahagia. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat hadir di acara belajar bersama dengan tema Computational Thinking. Kita diberikan nikmat berupa sehat walafiat dan juga sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Saya ucapkan terima kasih kepada hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk ikut berpartisipasi dalam acara belajar bersama yang bertemakan Computational Thinking yang diselenggarakan oleh kelompok belajar semangat Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa majelis. Dengan tema Computational Thinking tahun 2020, dan ini diselenggarakan oleh kelompok belajar semangat Prodi Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Jember. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, kita akan membaca doa majelis. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Selamat pagi teman-teman semua. Di sini kita sudah ada 16 peserta ya. Sebelumnya saya mau tanya ini dari kampus mana aja ya? Dan juga mungkin ada yang masih SMA atau SMK? Wah, ini kemana semua ini suaranya? Oke, saya akan membacakan tata tertib sebelumnya. Di sini sesi seminar via Zoom akan dimulai tepat waktu sesuai jadwal. Peserta harap hadir 10 menit sebelum dimulai. Untuk mikrofon peserta disetting default dalam mode mute oleh panitia agar tertib dan nyaman untuk semua. Video peserta dapat dinyalakan mandiri. Peserta dapat bertanya melalui fitur chat yang akan diakomodir oleh MC. Peserta wajib menggunakan nama lengkap atau nama asli sesuai nama pendaftaran saat menggunakan Zoom untuk tanda bukti kehadiran peserta webinar atau belajar bersama. Pada akhir acara, peserta diwajibkan mengisi feedback acara ini. Link akan diinformasikan di akhir acara oleh MC. Sebelumnya bisa diganti namanya dengan nama lengkap kalian sendiri yang asli sesuai pendaftar saat menggunakan Zoom ini.
bisa diganti oke, saya rasa ini masih ada yang belum diganti namanya ini. Mohon namanya diganti dengan nama aslinya sesuai dengan nama yang didaftarkan kemarin. Oke, sebelumnya saya mau tanya, di sini teman-teman dari mana aja nih? Bisa salah satu teman bisa memperkenalkan diri? Wah, diem aja nih ya teman-teman ya. Oke, sudah. Kalau begitu kita langsung saja ya. Oh iya, ini untuk teman-teman sebelum memulai paparan materi, teman-teman bisa mengikuti kuis ya seperti kuis tentang menjawab soal yang bersangkut pautan dengan materi computational thinking. Jadi, saya akan meng-share linknya di chat. Teman-teman bisa mengeklik link yang saya berikan. Sebentar. Jadi teman-teman dimohon untuk mengikuti kuis dahulu sebelum kita memasuki ke inti dari acara. Monggo bisa diklik linknya. Apa suara saya bisa terdengar jelas? Monggo teman-teman bisa mengklik link yang ada di chat. Ini masih ada satu nih dari 17 peserta. Untuk kodenya yang tertera di screen 953172. Nah, ini sudah ada 6 partisipan. Oke. Sudah 7, kita tunggu sampai Oke, ini masih ada 8 pemain ya. Nah, ya sudah 8 pemain ini aja. Ini masih 9, nambah 1 baru. Monggo, yang belum diklik linknya bisa diklik dengan kode game 953172. Bentar. Wah, ini ada yang sepertinya ada yang paham materi dengan
materi yang kita akan bahas pada pagi hari ini. Oke, ada 10 pemain, bisa yang belum mengikuti kuis, bisa kalian klik yang ada di chat dengan link joinmyquiz.com. Dan jangan lupa memasukkan kode 953172. Oke, kita tambahan satu pemain lagi. Wah, ini yang namanya Mbak Zelda. Oh, Mas Akmal ini sepertinya paham ini tentang materi computational thinking. Dari partisipan yang di Zoom 20 ini baru 11 yang mengikuti kuis. Jadi masih ada waktu buat yang mau ngeklik kuisnya. Silakan kalian klik di chat dengan link joinmyquiz.com dan kodenya itu 9532 953172. Oh iya teman-teman, ini ada sekitar 19 pertanyaan. Jadi teman-teman harus menjawab kuisnya sebelum kita memulai materi yang akan disampaikan oleh Ibu Yeni Dwi Rahayu. Ini kita ketambahan satu pemain lagi. Monggo teman-teman bisa mengikuti kuis yang bagi belum ikut. Wah, ini Mas Slamet Mahendra ini paham sepertinya tentang materi computational thinking. Poinnya paling tinggi soalnya ini. Dan juga di bawah Mas Slamet Mahendra ada Mas Ahmad Dinovaldi. Wah, ini sepertinya paham ini dengan tema kita pada pagi hari ini. Oke, yang baru masuk bisa mengikuti. Oke, untuk linknya biar saya kasih lagi dan juga kodenya. Monggo yang baru datang bisa mengikuti kuis. Jadi sebelum kita memulai materi yang disampaikan, kita ada kuis dulu nih buat teman-teman. Masih ada 12 pemain ini dari 23 partisipan. Yang baru datang bisa mengikuti kuis. Kodenya 953172.
Ini ada 13 pemain dari 23 partisipan. Monggo teman-teman yang baru datang bisa langsung aja diklik linknya. Linknya ini joinmyquiz.com. Jadi kita untuk sebelum memberikan materi dari Ibu Yeni, kita akan memberikan quiz terlebih dahulu. Ini sudah ada yang selesai kuisnya, yaitu Mas Ahmadin Novaldi. Wah, ini nomor peringkat 1 masih dipegang Mas Slamet Mahendra ini. Oh, ini ada yang belum milih jawaban ya, Mas Andika sama Kuswatun Hasana ini. Masih 0 poinnya. Oke, masih ada waktu. Ini yang baru masuk di link kuisnya bisa dijawab itu soal-soal kuisnya. Dari 23 partisipan di Zoom, baru ada 16 pemain ini. Monggo teman-teman bisa mengikuti kuis terlebih dahulu. Waktu kita masih ada sekitar 10 menit untuk melakukan kuis. Kita tunggu aja. Saya akan mengirim ulang lagi linknya. Terima kasih teman-teman sudah melakukan kuis. Tadi dari 18 pemain sudah 9 dan juga sudah 9 yang telah selesai mengerjakan kuis, dan juga ini skor tertinggi dipegang oleh Mas Slamet Mahendra. Kemungkinan ini Masnya ini paham tentang materi kita pada pagi hari ini, yaitu dengan tema computational thinking.
Oke, kita akan memasuki sebentar. Oh iya, maaf ini sudah saya aktifkan suaranya. Lagi-lagi gini seru. Oke, kita langsung saja ya. Jadi ini pada pagi hari ini saya akan membawakan acara belajar bersama yang dengan tema computational thinking. Ini dengan pemateri yang luar biasa, yaitu Ibu Yeni Dwi Rahayu, SST, MKOM. Untuk itu, saya akan memperkenalkan sisi beliaunya, Ibu Yeni Dwi Rahayu, SST, MKOM. Beliau adalah lulusan D3 program studi teknik komputer di Politeknik Negeri Jember pada tahun 2008. Yang kedua, beliau lulus D4 program studi teknik informatika di Institut 10 November pada tahun 2010 dan melanjutkan S2 di Universitas Islam Indonesia dengan program studi informatika. Lalu, beliau ini juga menjadi dosen teknik informatika di Universitas Muhammadiyah Jember pada tahun 2010 sampai sekarang. Oke, langsung saja untuk pemateri belajar bersama secara daring kali ini, yaitu Ibu Yeni Dwi Rahayu, SST MKOM. Waktu dan tempat, kami persilakan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil zikni ilma warzuqni fahma. Rabbi sahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Terima kasih Mas Rifan yang sudah membuka kegiatan pada pagi hari ini. Ini sesungguhnya bukan acara yang formal atau bagaimana, teman-teman. Kita belajar bersama saja. Saya bersama teman-teman kelompok belajar di program studi teknik informatika Universitas Muhammadiyah Jember ini. Ini debut pertama kami untuk belajar bersama, cuman isinya nanti kita sharing bersama teman-teman di luar program studi. Jadi kami ada 13 bersama saya. Nanti kita akan belajar dan berproduksi prestasi insya Allah. Cuman ini materinya kita sharing untuk teman-teman di luar. Izin saya menyapa dulu teman-teman, sepertinya karena last minute teman-teman alumni banyak yang bergabung. Selamat datang. Teman-teman nanti teman-teman alumni boleh menambahkan ya apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman teman-teman di lapangan. Saya kan pengalamannya ada di kolam renang nih ya, teman-teman yang ada di samudra luas itu. Silahkan nanti sharing juga. Kemudian kalau dari form pendaftaran kemarin, saya ingin menyapa, saya tidak tahu tapi yang mana ini teman-teman, ada yang dari Universitas Jember, selamat bergabung. Teman-teman yang mana ini saya tidak tahu, boleh nanti di rename namanya, asal institusinya dari mana, nanti saya kalau menyapa biar enak gitu ya. Juga ada yang dari Politeknik Negeri Jember, selamat bergabung, saya alumni Politeknik Negeri Jember. Saya sempat mengajar di Politeknik Negeri Jember itu tahun 2006
10-11 lah saya membantu di sana ketika dosen-dosen di sana pada pergi sekolah gitu ya. Saya bantu aja ngajar di sana. Cuman hati saya ada di Universitas Muhammadiyah Jember. Saya lebih senang untuk beraktivitas di Universitas Muhammadiyah Jember. Baik, teman-teman, hari ini kita akan mendiskusikan topik tentang computational thinking. Topik ini sebenarnya dibilang baru juga nggak terlalu baru, tapi tidak banyak teman-teman yang memahami tentang apa itu computational thinking. Kalau saya melihat dari hasil kuis, ini ketepatan teman-teman ini ketika mengikuti kuis 49% ya. Semoga nanti di akhir meeting kita bisa post-test lagi. Jadi jawaban teman-teman bisa akurat 100% ya. Ini yang rank 1, Slamet Mahendra, insya Allah ini adalah alumni ya. Angkatan berapa Mas Slamet ya? 2010, 2011 kalau nggak salah ya. Mas Slamet. 10, Bu. 10 ya? 10. Oke, aktivitas di mana sekarang Mas? Di rumah, Bu. Di rumah lagi ya? corona soalnya. Aktivitasnya di corona, tapi produksinya bisa di mana-mana ya, hasil produksinya. Iya. Ya, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung. 49% dari keseluruhan. Ayo kita belajar bersama-sama. Izin saya mulai dulu untuk share screen. Oke, sebentar. Saya sebelum mulai kegiatan ini disclaimer dulu ya, mata kuliah. Pertemuan ini hanya belajar santai aja ya teman-teman. Boleh silakan menghidupkan video, boleh menghidupkan ininya. Unmute juga boleh, kita saling sahut, saya disahut kalau misalnya ada yang perlu direspon gitu ya. Computational thinking ini topik pertama yang saya berikan untuk teman-teman di kelompok belajar. Saya namai kelompok belajar semangat gitu ya. Karena saya berharap minimal di kelompok belajar yang saya pandu itu tidak ada yang buta aksara programming. Minimal ya. Jadi saya klaim dulu, materi ini saya sampaikan untuk teman-teman insan informatika. Insan informatika itu siapa saja ya, manusia atau mahasiswa, siapapun yang terlibat di bidang informatika. Terutama teman-teman dari program studi teknik informatika atau sejenis gitu ya. Kenapa materi ini saya klaim dulu untuk mahasiswa insan informatika? Karena sebenarnya computational thinking itu kalau di luar negeri sudah disampaikan sejak sekolah dasar. Gitu. Jadi kalau di Indonesia ini masih baru wacana. Masih baru wacana computational thinking akan diinputkan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Untuk computational thinking ini sudah pernah digagas oleh pensiunan dosen ITB, Ibu Ingriani Lim, Ibu Programmer Indonesia ya, melalui bebras.id. Bebras.id ini adalah sub-nya dari Bebras Internasional. Kegiatan bebras.id ini tidak tertuju untuk teman-teman di informatika loh ya.
Jadi kegiatan computational thinking ini justru diberikan kepada guru-guru di sekolah dasar, di sekolah menengah, komunitas, di sekolah menengah atas juga gitu ya. Jadi kalau computational thinking itu dibahasnya justru di luar bidang informatika. Kenapa saya klaim materi yang saya sampaikan selama sampai kurang lebih sampai jam 11 nanti untuk mahasiswa informatika, karena saya menganggap penting gitu ya. Orang di luar informatika berbondong-bondong belajar tentang computational thinking, tapi banyak orang informatika yang tidak mempelajari. Oleh karena itu, banyak orang informatika yang ditikung, disalib kiri oleh orang-orang non-informatika. Banyak yang bicara, aku nggak belajar informatika bisa menghasilkan produk gitu ya. Si founder Gojek, si Pak Nadiem Makarim bukan orang informatika, dia justru orang ekonomi gitu ya. Padahal ya, orang informatika itu dianggap keren oleh orang non-informatika. Dibuktikan dengan passing grade-nya itu tinggi. Setiap program studi informatika, itu passing grade-nya tinggi. Kalian bersaing di universitas mana saja, peluang untuk diterima bidang informatika itu tinggi. Kemudian orang non-informatika merasakan karya anak informatika itu bermanfaat. Makanya dari itu passing grade-nya tinggi. Karya yang bermanfaat itu seperti ya, apa yang mereka nikmati, sebentar. Oke, sebentar saya lanjutkan. Passing grade-nya tinggi untuk program studi informatika. Kemudian orang luar informatika merasakan karya-karya orang bidang informatika itu sangat bermanfaat untuk efektivitas dan efisiensi pekerjaan mereka. Contohnya ya menikmati WA, menikmati aplikasi, sistem, dan lain sebagainya. Itu mereka merasa wah hebat, bermanfaat sekali karyanya orang informatika itu. Kemudian deretan rich people, orang yang terlibat di bidang informatika. Saya nggak sebut insan informatika ya, karena nyatanya si Mark Zuckerberg itu orang informatika kalau Mark, tapi Bill Gates dan siapa satu lagi itu bukan orang informatika. Nah ini kan sangat paradoks menurut saya. Kenapa saya bawa materi ini untuk sebagai dasar teman-teman di lingkungan informatika. Saya resah gitu ya, termasuk istighfar. Mungkin saya ada kesalahan ketika memberikan materi perkuliahan di bidang informatika. Bidang informatika itu posisinya selalu kekurangan SDM. Kalau dibukanya 10, yang masuk ya, yang daftar bisa jadi ribuan, tapi yang masuk kriteria itu hanya mungkin nggak nyampe. Kadang-kadang setiap rekrutmen itu kalau saya menerima permintaan rekrutmen, yang dibutuhkan ada 10 misalnya. Yang daftar bisa jadi 11, tapi yang diterima mungkin hanya 1, hanya 2 gitu. Karena skill programming. Nah, ini paradoks ketika lulusan informatika itu tidak bisa programming. Ada yang beralasan, saya banyak nonton beberapa, mengatakan lulusan informatika itu nggak perlu bisa programming. Kata siapa nggak perlu bisa programming? Nah, justru itu teman-teman yang susah-susah belajar di informatika akhirnya ditikung oleh yang tidak belajar informatika, tapi hanya belajar coding dan programming ya. Orang-orang yang belajar hanya coding dan programming itu ya dipekerjakan sebagai programmer. Tapi dengan salary, starting point-nya tidak lebih baik daripada teman-teman yang S1 informatika, programmingnya jago.
jago ya. Nah, karena teman-teman sudah punya ijazah, pasti salary-nya di atas teman-teman yang starting point ya. Saya bicara starting point. Starting point itu salary-nya pasti di atas teman-teman yang tidak punya ijazah S1. Tapi selalu kalah dengan yang tidak punya ijazah S1 tapi bisa programming gitu ya. Saya berharap ini tidak lagi terjadi. Jadi lulusan informatika itu wajib bisa programming di bidang apapun ya. Di bidang apapun. Oke, sorry. Kalau bisa saya informasikan di Computing Curricula tahun 2005 ini adalah irisan bidang komputer. Kalau teman-teman di program studi teknik informatika atau sistem, mungkin ada program studi sistem informasi juga, ada 5 irisannya. Computer Engineering, Information Technology, Software Engineering, apalagi Computer Science. Computer Science ini cakupannya di ilmu komputer dan informatika ya. Bidang minat di informatika itu ada macam-macam. Kalau jaringan nggak perlulah bisa programming, misalnya ada alasannya begitu seperti itu. Itu tidak benar karena di jaringan itu juga ada programmingnya. Teman-teman yang berpikirnya jelas, terstruktur dan sistematis, gitu ya. Jadi mau di computer engineering, ada programmingnya ketemu dengan pemrograman soket, pemrograman hardware. Itu juga butuh programming. Di sistem informasi, tentang analisa produk yang sudah jadi, sistem informasi yang sudah jadi, jelas juga butuh programming. Karena untuk mendesain sistem informasi yang baik, itu butuh pemahaman programming yang benar. Apalagi computer science, itu sudah jelas. Jadi, di bidang manapun, bidang informatika, wajib hukumnya paham tentang programming. Bisa programming, gitu ya. Jangan sampai, ini insya Allah, bismillah, saya merintis kembali, memperbaiki apa yang saya lakukan di perguruan tinggi. Semoga ini berbuah, gitu ya. Wajib lulusan informatika bisa programming. Programming sendiri itu ada banyak skupnya. Jadi kalau misalnya teman-teman, saya itu nggak bisa coding, Bu, gitu. Jadi kalau programming sebaiknya itu tidak langsung to the point di coding, gitu ya. Kan waktu di awal-awal dasar pemrograman juga tidak langsung dijelaskan tentang coding. Tapi teman-teman juga dibantu memahami algoritma. Jadi butuh pemahaman persoalan. Pemahaman persoalan, kompetensi memahami persoalan. Kemudian kemampuan analisis, kemampuan desain solusi. Baru ada coding. Setelah coding, baru skill untuk debug, kemudian testing, reading, kemudian code review, kemudian proof correctness, baru kemudian bekerja dalam tim, membagi-bagi pekerjaan. Kalau teman-teman masih kuliah mungkin merasakan waktu mata kuliah dasar-dasar pemrograman misalnya, atau pemrograman terstruktur yang zaman dulu, ini ngoding apa sih ya? Kok hanya baris-baris kalimat? Padahal bayangan saya ketika masuk kuliah itu, bayangan aplikasi itu tidak seperti hanya baris-baris kalimat di pemrograman dasar. Karena mungkin hanya sedikit ya yang baru dasar. Jadi kalau di perkuliahan berharap teman-teman bisa langsung bisa menghasilkan produk di mata kuliah, itu rasanya kok tidak mungkin. Pasti butuh effort tambahan di luar perkuliahan supaya teman-teman bisa merangkum, mengkompilasi materi-materi dalam perkuliahan untuk menghasilkan sebuah produk.
Karena kalau di perkuliahan itu tidak mungkin dosen memberikan materi tentang cara membuat aplikasi, itu sungguh teknikal sekali. Kalau di perkuliahan yang diberikan adalah dasar, basic, umum, yang harapannya bisa dikembangkan. Jadi bukan spesifik ya. Yang diberikan adalah umum. Umum dengan harapan bisa dikembangkan. Kalau untuk pemrogram coding, prinsipnya itu hanya ada 5 ini saja. Hanya ada input, output, assignment, percabangan, dan perulangan. Teman-teman harus mastering ini, harus menguasai. Kalau di bau kuliahan diajarinnya pakai Java, diajarinnya pakai C++, terus ternyata di lautan luas, di dunia pekerjaan, di luar perkuliahan, ternyata nggak pakai Java. Ternyata pakai apa gitu, yang berbeda, ada yang baru lagi, akan selalu baru gitu. Jangan khawatir, yang penting teman-teman sudah menguasai 5 ini, udahlah terjun aja coding, pasti jalan. Pasti jalan gitu ya. Jadi kalau misalnya di Java, pasti yang dikenalkan tuh hanya bagaimana inputnya, bagaimana mendapatkan input, bagaimana mengeluarkan input itu, mengeluarkan hasil proses, kemudian assignment-nya bagaimana, percabangan, perulangan. Sudah, stop gitu ya. Basic itu. Jadi yang perlu dimantapkan ketika perkuliahan itu. Jadi mau nanti ganti-ganti bahasa pemrogramannya, sok tinggal jalan. Nah, untuk kita masuk ke basic ya, computational thinking, supaya teman-teman bisa lancar untuk berpikir secara komputasional, itu basicnya ada 5. Kenapa juga ada perkuliahan, di perkuliahan ini diberikan, bahkan matematika diskrit ini ada mata kuliah tersendiri. Jadi jangan dikira matematika diskrit ini tidak berhubungan dengan komputasi, sangat berhubungan dengan komputasi. Jadi ketika teman-teman perkuliahan, itu teman-teman misalnya mau bikin rawon nih ya, pengen punya skill bikin rawon. Di perkuliahan itu, mata kuliah ini bagaimana cara masak daging biar empuk. Di mata kuliah ini bagaimana tahap-tahapannya masak rawon. Apa airnya dulu atau bumbunya dulu yang diulek atau apanya saja. Ini maaf ya, sekali lagi. Maklum pematerinya ibu-ibu, jadi contoh-contohnya ke arah-arah yang masih ibu-ibu. Nanti bolehlah bapak-bapak yang kasih contoh ke misalnya bagaimana merakit mobil gitu ya. Jadi bagaimana memasak rawon itu tidak mungkin diajarkan di perkuliahan. Tapi di perkuliahan diajarkan bagaimana cara masak daging yang empuk, bagaimana membuat bumbu rawon. Itu. Bagaimana caranya misalnya diguinya, bagaimana menyusun rawon itu supaya kalau difoto hasilnya bagus gitu misalnya. Menarik minat untuk makan gitu misalnya begitu. Jadi basicnya untuk kelancaran computational thinking itu teman-teman ada critical thinking. Nah, ini kalau critical thinking kembali lagi kalau mau dibahas bisa satu pertemuan sendiri. Logical thinking, matematika diskrit, algoritma, dan kemampuan dan pengetahuan tentang masalah itu sendiri. Misalnya dapat kasus tentang mau bikin aplikasi akuntansi. Basic akuntansi sebaiknya dipelajari. Sebaiknya. Kemudian kalau mau menyelesaikan permasalahan di bidang pertanian, basic pertanian misalnya tentang bisnis prosesnya itu harus dipelajari. Basic saja. Nah, baru teman-teman bisa menerapkan computational thinking. Baik, saya masuk ke computational thinking secara pengertian. Computational thinking ini adalah metode berpikir. Jadi, tahapan-tahapan untuk menyelesaikan masalah dengan metode berpikir computational thinking. Sekali lagi, metode ini diserap dari para programmer yang menghasilkan produk
mengajari sistem bagaimana sistem berperilaku seperti manusia. Kenapa kok manusia itu bisa mengajari sistem mesin gitu ya? Oh, itu dengan metode berpikir yang sistematis dan efektif. Maka metode berpikir ini bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya orang di luar informatika tertarik untuk mengadopsi metode berpikir ini untuk menyelesaikan permasalahan lain di luar bidang informatika. Secara terjemahan, computational thinking ini diterjemahkan oleh Ibu Wing, ya, namanya Janet Wing. Computational thinking ini adalah metode berpikir, proses berpikir gitu ya, dalam bentuk formula untuk menyelesaikan masalah yang direpresentasikan dalam sebuah bentuk yang efektif dan efisien melalui sebuah penyelesaian masalah, agen penyelesaian masalah. Jadi agen penyelesaian masalah ini bisa macam-macam. Bisa dalam bentuk programming, bisa diselesaikan dalam bentuk programming atau non-programming. Sebagai kita nggak banyak-banyak teori, nanti saya coba ke praktek. Jadi ini Bu Janet Wing, menurut beliau ada 4, dan kemudian dikembangkan lagi. Di tahun 2006, beliau bilang ada 4. Tapi setelah tahun berikutnya, di penelitian berikutnya ada ditambah dengan 5. Bahkan beberapa peneliti lain menambahkan computational thinking itu tidak hanya 5. Ada lagi yang lain. Tapi kalau boleh saya sarikan, sarinya hanya ada 4 dikembangkan menjadi 5. Yang pertama adalah dekomposisi. Jadi ingat-ingat saja urutannya adalah dekomposisi, abstraksi, algoritma, kemudian debugging. Dalam proses debugging ini, teman-teman bisa mengembangkan menjadi pattern recognition. Itu ya. Kita awali dengan dekomposisi. Dekomposisi ini adalah kalau menggunakan computational thinking gitu akan lebih efektif jika kita menghadapi sebuah diawali dari masalah yang kompleks ya, yang besar. Kalau masalahnya tidak terlalu besar, tidak semua komponen ini bisa kita pakai. Dekomposisi kadang-kadang nggak dipakai ketika masalahnya itu hanya masalah sederhana. Abstraksi juga bisa jadi tidak kita pakai kalau masalahnya sederhana. Jadi diawali di masalah besar, kita dekomposisi. Kita dekomposisi itu maksudnya kita pecah-pecah. Masalah itu menjadi part-part, bagian-bagian kecil. Jadi don't care ya, jangan pikirkan yang lain dulu, cuman kita bagi-bagi saja masalah ini, masalah kecil-kecil. Kemudian untuk abstraksi, kita abstraksi dari yang kecil-kecil itu kita ambil satu misalnya. Kita ambil satu, kemudian satu ini kita kuliti lagi. Kuliti lagi yang tidak penting, tidak usah kita pikirkan, kita singkirkan sejenak, kita ambil intisari dari part ini apa. Kita fokus pada informasi penting dan mengabaikan detail informasi yang kurang relevan. Kemudian kita susun algoritma, urutannya seperti apa, yang mana yang dilaksanakan dulu, yang mana di tengah, yang mana butuh keputusan, yang mana butuh percabangan, yang mana butuh diulang. Nah, ketika butuh diulang, mungkin kita butuh pattern recognition. Kemampuan untuk mengenal pola, pattern recognition. Apabila ada konsep yang sudah pernah kita kerjakan, konsep yang kira-kira, oh ini ada pola yang terjadi pada konsep ini, itu adalah dari skill pattern recognition yang bisa kita dapat dengan cara debugging. Debugging bisa di awal, bisa di akhir ya. Debugging kan biasanya teman-teman juga, kalau debugging by IDA, biasanya teman-teman nggak nunggu
aplikasi selesai. Tapi selama aplikasi itu tidak ada yang error code gitu ya, bukan runtime error tapi error code, debugging bisa. Tapi dengan computational thinking kita itu mencoba untuk debugging itu ada di kepala kita. Kalau misalnya kita melakukan abstraksi ini, apakah terjadi error? Apakah terjadi, kita identifikasi gitu ya, kita fixing. Zaman dulu gitu ya, semakin rendah pemrogramannya, yang dihadapi adalah mesin gitu ya, pemrogramannya pasti kan semakin sederhana. Tapi yang kalau di level tataran aplikasi, pemrogramannya itu pasti dibantu dengan IDE yang banyak drag and drop gitu ya. Jadi ini fokusnya, kuncinya untuk berpikir komputasional. Ada 4 dikembangkan dengan 1 pattern recognition. Saya ulang, ada dekomposisi, ada abstraksi, ada algoritma, ada debugging yang menghasilkan skill kita untuk memahami pola, pattern recognition. Nah, kita coba dengan kasus sederhana saja gitu ya. Sederhana ini, life simple, misalnya kita ada masalah, saya butuh membuat sarapan, tapi tidak ada bahan-bahan lain, hanya ada roti gitu ya. Oke, kita dekomposisi dulu. Dekomposisi dengan cara membuat sarapan, saya bagi menjadi 2, ada make a toast gitu ya. Ini karena contohnya contoh bule gitu, secara western, dia cukup hanya dengan memanggang roti gitu ya, kemudian membuat teh. Dekomposisi, kita dekomposisi sarapan itu hanya butuh dengan 2 cara, memanggang roti, kemudian membuat teh atau membuat kopi, teman-teman. Nah, setelah itu kita abstraksi nih. Kita abstraksi membuat, kita ambil satu bagian, misalnya kita ambil bagian membuat roti. Buat roti itu abstraksinya hanya ada roti, kemudian butuh dipanggang gitu ya, menambahkan jam atau selai gitu. Abstraksi itu saja. Don't care tentang butuh roti yang rasa pandan, misalnya butuh roti yang rasa atau rasa blueberry misalnya, roti ya seadanya roti, yang penting roti gitu ya. Kita abaikan dalam proses abstraksi itu, kita abaikan hal-hal yang tidak penting, kita ambil saja yang pokok inti carinya. Ada roti, ada jam, yuk kita bikin algoritmanya sekarang. Dimulai dari mengambil roti, kemudian kita oleskan selai, dah kita panggang, udah jadi. Itu baru menyelesaikan masalah roti, udah jadi. Berikutnya masalah dari dekomposisi kan tadi dibagi menjadi 2, kita ambil yang bikin kopi. Berikut itu selanjutnya. Nggak usah ribet-ribet bikin kopi, yang penting ada air, ada bubuk kopi, ada gelasnya jadi. Kita abstraksinya tidak perlu memikirkan, oh kita mau bikin kopi yang model apa itu, karena saya bukan ini ya, kopi holic. Ada kopi itu kan ada yang dijungkir gitu, di baris bikin kopi kan ada yang macam-macam gitu ya. Kalau proses abstraksi, lupakan itu sudah gitu ya. Proses yang penting kopi, ada air panas, ada kopi, aduk di gelas, selesai. Urutannya bagaimana? Nah, urutannya apakah air panasnya dulu disediakan atau kopinya dulu dituang? Tidak ada masalah kalau membuat kopi sepertinya ya. Cuman kalau kenikmatan bikin kopi itu harus airnya dulu, atau harus air panasnya dulu, atau kopi atau bubuk kopinya dulu, atau kopi direbus bersama air panas, itu kan berdasarkan pengalaman yang sudah pernah kita rasakan. Kalau begini tuh enaknya seperti apa gitu ya.
Itu tentang pengalaman membuat kopi. Itu contoh sederhana. Sedangkan ini kan saya berbicara di programming. Ya, kita coba penyelesaian programming. Saya buat contoh kasus ini satu. Nah, saya bikin contoh membuat aplikasi permainan ular tangga. Nah, kali ini saya butuh teman-teman untuk membantu saya mendekomposisi. Kalau saya punya kasus, punya problem nih saya, butuh membuat aplikasi ular tangga. Ayo kita dekomposisi. Saya dekomposisi. Ada yang bisa bantu? Kita dekomposisi ya. Apa sih tahapan-tahapan dalam ular tangga itu yang dibutuhkan sebenarnya apa ya? Silakan yang mau berkontribusi. Silakan yang ya dari Ya, silakan. monggo. Kalau dekomposisi apa ya yang dibutuhkan untuk bermain ular tangga? Kita dekomposisi. Masalahnya itu apa saja yang perlu diselesaikan dalam bermain ular tangga? Jelas ya, saya coba bantu. Kalau masih teman-teman masih belum ini apa connect, saya dibantu mana? Oh ya oke, Dadu. Boleh? Ini ya karena saya nggak bisa buka. Oke, saya buka aja lah chatnya. Minimal ada 2 pemain. Oke. Kemudian ada Dadu. Benar sekali. Papan, Ada apa papan. lagi? Papan Ada bermain. Ada papan bermain. Oh, pintar sekali. Ini sudah. Yang keempat, apalagi yang dibutuhkan? Ini ada yang bilang bermain secara bergantian. Bermain secara bergantian, boleh. Hanun Karimah. Pergantian pemain, ya. Kemudian caranya menang. Tentu saja dalam permainan itu harus ada caranya menang, gitu ya. Caranya menang bagaimana? Terus apa lagi? Ada masalahnya, ada banyak ternyata yang harus diselesaikan ya. Stage atau rintangan. Ini yang ditunggu. Stage atau rintangan ini bisa kita masukkan dalam aturan permainan ya. Aturan kalau ketemu dengan ular, ya. Aturan ketemu ular. Aturan kalau ketemu tangga, apa yang terjadi gitu ya. Sementara kita dekomposisi ini. Oke? Dekomposisi adalah proses membuat bagian-bagian kecil dari masalah yang besar. Alhamdulillah sudah kita selesaikan untuk kasus membuat permainan ular tangga. Kemudian tahapan yang berikutnya kita lakukan abstraksi. Abstraksi ini tadi apa ya teman-teman? Abstraksi ini. Abstraksi adalah proses, tahapan ya, proses untuk melihat detail permasalahan, kita ambil saja intisarinya, fokus pada informasi yang penting, dan mengabaikan detail yang kurang relevan. Tentu, setiap kasus yang ada 6 ini ya, kita abstraksi satu-satu.
normalinya kita abstraksi satu-satu sehingga semua masalah selesai. Nah, kalau ini kita coba ya, kita coba salah satu kita ambil dulu, jangan semuanya ya, nanti nggak lama ini nanti pertemuan supaya kita selesai jam tepat waktu. Kita ambil dulu, saya pilih kocok dadu ya. Abstraksi kasus kocok dadu. Kalau kita abstraksi kocok dadu itu intinya apa sih? Ada yang bisa share? Intinya kocok dadu itu apa? Mendapatkan angka, betul. Intinya kocok dadu itu mendapatkan gitu ya. Mendapatkan angka random. Udah, itu ya. Supaya lebih ada gambaran lagi, saya abstraksi kasus yang lain. Saya abstraksi kasus, apa tadi? Ada apa saja ya? Aturan, misalnya. Saya abstraksi aturan. Jika bertemu dengan tangga, maka posisi pemain pindah ke X poin Y. Dua, jika bertemu dengan ekor ular, maka posisi pemain pindah ke X poin Y. Nah, saya menyelesaikan, saya abstraksi. Saya abstraksi dua permasalahan yang sudah kita dekomposisi tadi. Nah, sekarang kita coba untuk membuat algoritmanya. Oke. Sampai di sini sebentar saya supaya enak melangkahnya. Sampai di sini ada pertanyaan apa enggak, teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Mungkin ada yang mau dipertanyakan sampai sejauh ini sebelum dilanjutkan oleh Ibu Yeni. Bisa langsung ngomong dan juga bisa dihidupkan videonya sekarang. Ya, bisa. Silahkan. Sampai di sini. Abstraksi. Ada yang kurang paham? Udah paham kayaknya ya. Kalau sudah paham, saya lanjut saja. Saya ini Google Chrome. Kita buat algoritma dengan bantuan. Saya kalau bikin di sini permisi Bu, sambil Ibu mencari, saya untuk mengingatkan kepada teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau tanya nanti ini bisa ditulis di chat. Nanti akan saya pilih chat-chatnya yang ingin bertanya. Setelah itu nanti dijawab oleh
ke materi. Dan juga bisa langsung tanya live dengan menghidupkan videonya. Terima kasih. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya dibantu ya untuk membuat algoritmanya. Seperti biasa, dimulai. Kok ini ya? Mulai itu. Mulai. Yang dimulai pertama apa ya? Silakan teman-teman. Ada yang bisa bantu saya? Kocok dadu. Kocok dadu, Bu. Oke, terima Bukan. kasih. Dimulai dengan kocok dadu. Dari Mas Taufik Rahman, ini katanya player, Bu. Kenapa? Katanya player ini, dari Mas Taufik Rahman. Set player. Ya, boleh. Boleh. Di mana nih? Sebelum kocok dadu atau ini? Set player dulu di awal ya. Kalau Taufikur Rahman ini udah biasa ngoding, jadi udah kompleks nih dia mikirnya. Tapi pemikiran kompleks itu, teman-teman, jangan khawatir. Itu dari skill pattern recognition ya. Pattern recognition itu mudah sekali teman-teman dapatkan skill itu kalau jam terbangnya tinggi. Jadi kalau jam terbangnya masih belum tinggi, kok saya nggak bisa ya menemukan pattern recognition ya? Ya tidak ada masalah. Dicoba saja terus untuk menambah jam terbang. Set player, kemudian kocok dadu. Ini mohon maaf ya, misalnya algoritmanya tidak sempurna, tidak detail, yang penting teman-teman tahulah ya bagaimana. Kemudian apa setelah ini? Dapatkan angka, Bu. Kocok dadu ini outputnya sudah dapat angka nih. Kira-kira sudah dapat angka nanti outputnya. Setelah kocok dadu, boleh ini ya kayaknya. Pindah posisi. Ada ini enggak? Kalau pindah posisi, nanti setelah itu ketemu dengan percabangan. Ini saya bikin cepat aja ya, karena waktu saya nggak banyak. Tapi kira-kira semoga teman-teman paham maksudnya. Ketika pindah posisi ditanya ini, ketemu tangga nggak? Gitu misalnya. Nanti kalau ketemu apa yang terjadi, apa yang terjadi. Ini maaf sekali lagi nggak saya selesaikan. Nah, ini untuk teman-teman yang ada di kelompok belajar semangat, ini wajib diselesaikan. Bikin semua dari dekomposisi, abstraksi, sama algoritmanya yang jelas, diselesaikan nanti saya koreksi ya. Tapi untuk teman-teman di luar kelompok belajar, silahkan belajar mandiri. Diselesaikan ya, ini kira-kira seperti ini sampai
menang, gitu ya. Sampai menang. Sampai menang. Seperti ini. Kenapa saya yang buru-buru? Karena saya ingin melanjutkan untuk implementasi, gitu ya. Kita coba untuk implementasi ini pakai sistem yang simple-simple aja ya. mit.stretch.mit. Pakai stretch aja untuk yang sederhana. Karena stretch ini juga dipakai anak-anak SD ya, untuk belajar computational thinking. Tapi kalau kalian merasa tidak, ini saya untuk ambil cepatnya aja, biar bisa implementasi, saya pakai ini. Why? Oke. Oke, saya buat baru. Nah, di sini ini adalah Scratch. Saya coba implementasi apa yang saya buat tadi. Solusinya adalah di Scratch ya. Saya awali dulu, tadi kan saya selesaikan masalah dadu. Saya coba menyelesaikan part dadu. Terus saya bikin sprite. Kira-kira ginilah ya dadu. You can imagine better. Lebih baik daripada saya, silahkan. Ini saya biar cepat aja. Oke. Saya sudah punya dadu. Dadu. Dan saya bikin variabel dadu. Oke, saya pingin kalau ini dipencet gitu ya. Masuk. Nampaknya kurang besar. Oke, apa-apalah segitu. Nah, dadu tadi apabila tombol ini dipencet, dia akan nge-random angka gitu ya. Saya cari kalau dia dipencet itu apa ya? Ketika sprite ini diklik, maka yang saya lakukan adalah wait, katakan aja, tampilkan tampilan. Nah, katakan apa? Wait. Kasih ini aja. Atur dadu. Nah, ini yang benar. Angka 1 sampai 6 ya, dadunya kan biasanya 1 sampai 6 tuh. Kemudian katakan halo, halonya diganti dadu. David mau ke sini.
Ya, coba saya klik. Nah, oke ya. Udah selesai saya masalah dadu. Yang ini saya nggak tahu, ini nggak usah lah. Oke, setelah itu saya butuh papan. Sebenarnya ini udah papan ya. Ini boleh lah ini nanti dijadikan motionnya. Saya butuh papan, saya upload aja papan. Saya punya papan nggak ya? Saya googling dulu papan ya. Kayaknya kemarin udah googling deh. Oke, kayak ini bagus. Oke. Sip. Oke. Ini dulu saya ignore dulu. Kemudian saya tambahkan deh ini. Kalau ini saya klik, dia juga akan memerintahkan misalnya si dia ini untuk jalan kemana gitu ya. Menyuruh ini pakai perintah siaran. Nah ini pesan baru. Kucing jalan. Nah, nanti si kucing ini harus mendengarkan kalau ada siaran. Ketika aku menerima kucing jalan, maka dia harus bergerak sebanyak hasil dadu. Oke. Nanti bisa kita akali ya teman-teman, karena ini kan pakai board. Jadi kita pelajari dulu. Kalau pas dia di sini, ini X-nya berapa, satunya berapa. Sementara ini ya. Oke. Nah, ini udah bisa ya, jalan. Kalau kocok berapa, nanti pergantian aja. Jadi selesaikan satu-satu per ini. Oops, sorry. Ini. Kemudian dikasih rule lagi jika dia ketemu dengan kita buat tangga dan ini ya, ular, buntut ular. Saya bikin sensor dulu. Ekor ular. Oke. Ini susah banget. Nah,
Saya kira-kira ekor ularnya tuh di sini ya. Kecilin berarti. Wait, wait. Nah. Ini karena kecil banget ya. Saya naruh sensor ya di sini. Maksudnya kalau, oh salah kok ekor ular ya. Ketemu ekor tangga aja lah. Kalau ekor ular kan nggak pengaruh ya. Kepala ular baru pengaruh. Besarin dulu biar bisa dipindah. Kalau kecil, terlalu kecil nggak mau dipindah dia. Nah, itu prinsipnya saya tuh mau bikin apa namanya sensor. Jadi kan di kotak satu ini, kalau dia nabrak dengan sprite ini, dia akan naik ke atas. Begitu kira-kira teman-teman. Nanti untuk teman-teman yang kelompok belajar, tolong diselesaikan ini ya. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, saya buka diskusi aja untuk tanya jawab. Saya persilahkan. Ada pertanyaan? Monggo teman-teman, apakah ada pertanyaan sampai sejauh ini? Sambil saya review saja kalau tidak ada pertanyaan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir misalnya, ini masalahnya yang gabung di sini kayaknya programmingnya pada udah jago-jago ya. Jadi kalau dikasih scratch sudah bukan levelnya lagi. Ditanyakan dari teman-teman sejauh ini. Sampai ada pertanyaan. Jangan pertanyaan kalau begitu karena udah pada jago. Iya, Sharing aja teman-teman. silahkan. Silahkan mas, mbak yang mau sharing. Bisa memberikan pengalamannya kepada adik-adiknya atau yang baru-baru ini yang belum kenal begitu dalam tentang coding. Tapi jangan jangan. Ini dari Mas Taufik Rahman. Kalau tidak ada pertanyaan, saya coba lagi satu game gitu ya, biar teman-teman ini. Boleh ada satu orang volunteer enggak? Tolong yang berkenan volunteer. Bisa private atau siapa yang berkenan? Kita coba aplikasi lagi.
tentang bagaimana menerapkan computational thinking. Boleh, saya butuh 1 orang sukarelawan untuk kita bikin contoh lagi. Bisa melalui chat private Bu ya untuk menjadi Kita ada relawan, waktu Bu. 30 menit, lumayan Ya lah. benar, ada waktu 30 menit. Contoh lagi. Silakan 1 orang sukarelawan. Boleh, kalau gitu saya minta tolong aja deh, Mas Zelda ya. Mas Zelda. Ya, Mas sip. Zelda. Nah, gayung bersambut. Ya. Silakan Oke, Mas Zelda. dibuka ini videonya. Selain Mas Zelda, saya minta tolong mempersiapkan 1 lembar kertas kosong. Tolong diberi nama. Tolong diberi nama ya. Kemudian nanti teman-teman akan menggambar di kertas kosong itu dengan petunjuk dari Mas Zelda. Oke, Mas Zelda bertugas memberikan petunjuk apa yang harus digambar oleh peserta lain. Gitu ya. Masih gimana, Bu? Mas Zelda harus memberi petunjuk kepada peserta lain apa yang harus digambar. Objek itu. Kenapa? Berbentuk objek itu. Ya, sebentar. Objeknya saya share sebentar lagi ke Mas Zelda. Oh iya. Ya, Bu. Silahkan yang lain menggambar sesuai dengan petunjuk yang diberikan Mas Zelda. Oke? Sebentar. Saya Japri ya, Mas ya. Iya. Ya, oke. Sudah saya kirim. Teman-teman yang lain siap? Jadi saya langsung bicara objeknya gitu, Bu ya. Ya, berikan petunjuk. Jangan bicara objeknya apa, misalnya buat garis ke kanan, ke kiri berapa, Ya. atau begitu. Silahkan. Yang lain siap? Apakah yang lain siap? Oh, siap. Yuk, silahkan mulai. Yang pertama buat garis berbentuk Nggak belah boleh ketupat. berbentuk. Nggak boleh Oh. berbentuk. Sistem mana iya. tahu bentuk. Maaf, Bu. Iya.
Kalau mau ngoding kan sistem nggak tahu bentuk nih. Mereka ini kayaknya mesin semua nih. Sekarang posisinya mesin. Jadi kalau mau meminta mereka untuk menggambar, itu maka harus buat garis dari Ya. titik, dari kanan ke kiri misalnya. Berapa senti, Ya. atau sekian derajat, gitu misalnya. Ya, Bu. Jadi, Silakan. buat garis dari titik A ke titik B dengan kemiringan 90, dengan kemiringan dengan kemiringan 75 derajat. Dari titik A ke titik B dengan kemiringan 75 derajat. Lalu sambung kembali dari titik A buat garis ke titik C dengan kemiringan 70, 75 berarti 90 dengan kemiringan dengan kemiringan 125. Dapat garis dari titik A ke titik C dengan kemiringan 125 derajat. Jangan lupa menerapkan tadi ya, di dekomposisi dulu. Kamu mau bayangin, kamu mau menyuruh mereka menggambar bagian yang mana dulu. Ya. Terus buat garis dari titik C ke titik D dengan kemiringan 75 derajat. 75 tuh. Jangan kebagian ini. Lalu buat garis dari titik D ke titik B disambungkan. Lalu sambungkan garis dengan membuat garis dari titik D ke titik B. Lalu tarik garis ke bawah dari titik C, titik D dan juga titik B. Kalau derajat sistem tahu, kalau ke bawah ini nggak tahu. Oh, ya Bu. Kira-kira tahu nggak sistem ke bawah, ke atas, ke depan? Lalu lalu buat garis dari titik C dengan kemiringan 180 derajat. 75. 75. Begitu juga dengan titik D dan juga titik B. Lingkaran P95 180. Lalu tadi kan sudah membuat garis dengan kemiringan 180 derajat dari titik C. Itu menuju ke titik E, dikasih nama dengan titik E, F, dan G. Lalu dari titik E ke F ditarik garis lurus dengan kemiringan 90, berarti salah. Dengan kemiringan 125 derajat. Begitu juga dengan
garis F, ditarik garis lurus ke garis G dengan kemiringan 75 derajat. Lanjut aja, nggak apa-apa. Ya. Saya kira sudah. Sudah? Kalau sudah, bisa teman-teman bisa ngirim ke hasil fotonya ke ini ya? Ke chat bisa kan? Oh, atau gitu juga boleh. Ya, itu kayak Taufik tuh bisa, itu boleh. Silahkan, silahkan. Hasilnya. Sebentar, saya mau selesai. Ada yang betul, Mas Zelda? Bagaimana melihatnya? Itu lagi pada nge-share di kameranya masing-masing? Ya, saya nggak atur, nggak kelihatan. Tadi apa tidak ada yang mengerjakan? Apa terlalu sulit perintahnya? Tadi Mas Taufik sudah. Nah, itu ada yang di-capture di Mas Hengki boleh itu tampilkan di videonya biar mudah melihatnya. Aduh. Gimana? Instruksinya saya kurang jelas. Oke. Ya, lewat video aja kayak Mas. Nah, Jun bagus. Jangan-jangan dikembangkan sendiri nih ya. Sistemnya udah pinter banget. Jadi instruksinya itu udah nangkep ya. Logikanya udah main nih kayak gini. Jadi walaupun instruksinya belum pas, ini nanti pembelajaran ini akan diupload di YouTube-nya kelompok belajar. Silahkan nanti disetel ulang ya teman-teman. Kemudian perintahnya Mas Zelda ini silahkan apa namanya ya? Wait. Punya Mas siapa Mas Hengki lumayan lah ya, hampir nyambung. Yang diminta gambarnya seperti Ya. Sebentar ya, saya juga belum jadi.
Saya mau share screen ya, nanti saya sendiri belum selesai. Share screen. Nah, saya bikin di code.org. Coba nanti diulang lagi ya Mas Zelda, diputar lagi video tadi, perintahnya Mas Zelda berapa derajat tadi, dikerjakan di code.org. Kalau saya yang bikin masih belum selesai, jadi begini. Ya, Bu. Jadi saya masih kurang ini. Kurang ke samping. Ya, silahkan dicoba. Saya ini. Oke, saya rasa cukup sekian latihannya. Jadi, saya harap teman-teman bisa menerapkan ini, pemikiran ya, cara berpikir computational thinking, ke kehidupan sehari-hari lebih baik. Tapi, saya pengen memberantas buta aksara pemrograman ya, ternyata yang ikut ini pada yang udah jago-jago pemrograman semua. Jadi sepertinya apa itu Mas Taufik? Boleh sound aja. Simbolnya di tengah-tengah CT itu dalam programming kotak-kotak tuh tulisannya. Boleh kirim ini. Halo. Ya, silahkan. Oke. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ini nge-share video nggak? Tolong di spotlight dong. Enggak sih Bu. Ya. Lagi nih. Mungkin bisa dijelaskan lebih detail mungkin Bu bagi teman-teman yang masih baru di programming itu kebanyakan ada yang nanya ke saya tuh bagaimana sih implementasi CT atau computational thinking di dalam dunia programming gitu loh. Jadi kebanyakan kan yang dijelaskan di dalam tutorial-tutorial di web itu bagaimana cara kita memecahkan masalah. Nah, namun ada beberapa teman-teman itu yang sulit mengimplementasikan pemikiran computational thinking itu di dalam dunia programming. Salah satu kayak perpindahan bahasa, penyelesaian masalah, di dalam penyesuaian kode gitu. Oke, cukup Ibu. Ya, sepertinya kalau langsung diimplementasikan ke programming butuh 1 semester ya. Makanya saya tadi coba pakai Scratch. Saya nyoba tadi pakai Scratch tadi. Tak tutup Scratch. Oh, belum. Saya nyoba pakai Scratch tadi supaya teman-teman itu punya gambaran gitu ya. Selesaikan dulu bikin misalnya tadi contohnya saya ini lagi. Saya share screen lagi. Saya share screen lagi. Nah, jadi saya share lagi. Dalam programming ya yang diimplementasikan ya tahap yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kalau saya punya kasus mau bikin
Saya punya kasus mau bikin permainan ular tangga dalam sebuah pemrograman. Gimana cara programmingnya? Yang pertama ya jelas tadi sesuai dengan kaidah computational thinking. Sebentar. Sesuai dengan tadi kaidah computational thinking, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah dekomposisi. Memecah-mecah bagian-bagian dari permasalahan. Ya, contohnya ini. Kalau misalnya contoh yang membangun sistem, ya tentu saja butuh waktu yang cukup lebih daripada ini untuk supaya jadi sistem gitu ya kebayangannya. Saya ambil contoh sederhana aja. Membuat aplikasi ular tangga. Kita dekomposisi permasalahannya, pecah-pecah menjadi bagian kecil-kecil. Masalah pertama adalah menentukan pemain, menentukan dadu, menentukan papan permainan, menentukan bagaimana cara bermain gitu ya, bagaimana caranya menang. Nah, itu kita pecah-pecah masalah itu kan tuh masalah yang banyak. Setelah didekomposisi, diabstraksi, kita ambil salah satu dari ini, misalnya salah satu kasus dalam dekomposisi ini, salah satu saja kita ambil, kita selesaikan. Kocok dadu kita selesaikan. Ini nggak ngoding masih memang, gitu ya. Kalau dibayangkan suruh ngoding, ya jangan dulu. Itu makanya untuk pemula, jangan tiba-tiba duduk, buka IDE, ngoding. Nah, itu yang tidak diharapkan dalam computational thinking. Karena coding itu hanya sebagian kecil saja. Kemudian kita kocok dadu, kita abstraksi. Misalnya ada yang lain, abstraksi yang aturan. Nah, kita tentukan aturannya seperti apa. Jika bertemu tangga, maka pemain itu pindah ke poin X, Y. Jika bertemu dengan ekor ular, kepala ular harusnya ya, bukan ekor ular. Kepala ular, maka posisi pemain pindah ke X, Y. Posisi mana. Itu contohnya. Nah, setelah diabstraksi, langkah berikutnya adalah membuat algoritma. Nah, itu yang perlu dilakukan. Sebentar ya. Ini main game itu. Sambil menunggu pemateri, jadi nanti jangan lupa kita akan mengirimkan feedback yang akan dikirimkan oleh saya di chat nanti ya. Oke, itu ya. Jadi setelah abstraksi, dibuat algoritmanya. Setelah punya algoritma baru terjun, kalau tadi saya terjunnya ke Scratch. Saya share lagi sebentar, share lagi Scratch-nya. Nah, tadi ada kasus setelah dekomposisi, bagian kecil masalahnya adalah tentang mengkocok dadu. Ya selesaikan dulu mengkocok dadu pelan-pelan gitu ya. Kocok dadu, kemudian ke aturan. Bagaimana kalau si pemain ketemu dengan anak tangga. Nah, seperti ini. Programmingnya sederhana karena di Scratch ya. Programnya seperti ini aja. Beda kalau misalnya kita programmingnya di Java atau di Android, mungkin ya beda lagi. Begitu kira-kira Mas Taufik. Kayaknya Mas Taufik punya contoh yang lebih baik ya. Enggak, Bu, udah cukup banget. Kalau disuruh ngoding live gitu, saya
ini pakai Scratch aja dulu kalau live. Tapi ini kebanyakan isinya adalah teman-teman alumni. Saya salah tempat kalau mau cerita bagaimana caranya ngoding, karena mereka sudah bermain di lautan samudra yang luas nih. Sama aja, Bu. Di kampus tempatnya. Di kampus kolam renang, Mas, bedanya. Belum ada paus dan sebagainya. Ya, silahkan. Saya kira saya cukupkan sekian ya. Jadi saya closing lagi. Jadi teman-teman mengimplementasikan computational thinking itu kuncinya ada 4 yang Ibu Janet Wing sebut tadi ya. Ada dekomposisi, memecah-mecah masalah menjadi bagian kecil, kemudian diabstraksi bagian-bagian itu ya. Jadi kalau mau selesai ya semua bagian yang telah dikomposisi itu diabstraksi semua. Kemudian abstraksi-abstraksi itu disusun dalam sebuah algoritma. Gitu. Baru kita bisa debugging, kita analisis sehingga bisa menemukan pattern rekognisi, bisa menemukan polanya. Nah, dari pola itu bisa kita lebih efektif dan efisien dengan cara kalau sudah pernah dipakai tinggal panggil aja gitu. Ya, silahkan. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke. Terima kasih atas materinya dari Ibu Yani Dwi Rahayu. Lalu mungkin ya ini ada masukan dari Mas Idon Didong. Ngoding itu kan menulis selayaknya seperti biasanya, hanya saja mediumnya berbeda. Medium yang berbeda membutuhkan alat dan rules yang berbeda. Kesalahan awal kebanyakan adalah mereka belum paham betul mau nulis apa itu. Butuh respon apa ini? Ya betul sekali Mas Taufik juga nih, sama-sama Taufik ini. Mas Taufik ya nulis, cuman medianya beda. Kemudian karena nggak tahu yang mau ditulis apa, nah supaya tahu yang mau ditulis apa, bisa melakukan tahapan dekomposisi, abstraksi, dan algoritma tadi. Supaya tahu yang mau ditulis itu apa. Gitu. Makanya ada computational thinking. Gitu. Jadi di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kegiatan acara belajar bersama ini adalah yang pertama, computational thinking ialah cara berpikir komputasi dengan metode menyelesaikan persoalan, menerapkan teknik ilmu komputer atau teknik informatika. Menurut Janet Wing, ada 4 metode dalam berpikir computational thinking, yaitu 1. Decomposition, 2. Abstraction, 3. Pattern record. Pola yang keempat ini adalah algoritma. Penerapan pola berpikir computational thinking sederhananya ini bisa diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Contohnya membuat kopi dan juga membuat roti. Terutama dalam hal pemrograman, membuat aplikasi yang sudah dicontohkan seperti tadi oleh Ibu Yeni dengan kasus membuat ular tangga, dan tentunya menerapkan 4 metode yang sudah dijelaskan tadi. Juga ini ada teman-teman, kita ada feedback, dan ini akan saya share ke chat. Jadi ini adalah feedback dari acara ini. Monggo bisa teman-teman bisa diklik di link yang ada di chat. Jadi jangan lupa untuk feedbacknya dari acara ini yang sudah saya share link di chat.
Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada pemateri Ibu Yani Dwi Rahayu serta teman-teman yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Sebelum ditutup, marilah kita membaca doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga ilmu yang didapatkan untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya menyampaikan mohon maaf atas salah dan kata yang selama ini, dan juga akhir kata terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman. Terima kasih sudah bergabung. Bisa di end meeting atau live.